Saya itu benar, wajar kan? Iya. Kalau lu ngedeketin dan bukan hanya maunya aja, lu mau ngapain bro? Gue ngerasa banget sih itu karena dulu gue ngerasa gak enak banget dengan kayak gue mau ini karena ada maunya, tapi makin lama makin ngerasa emang itu benar. Iya. Kan kayak kalau lu nggak ada maunya lu buang-buang waktu. Nah, terus kan mereka, lu ada maunya nih di mereka. Di umur 40 sama 30-an itu ada mau apa dari lu? Jadi mau temenan sama lu? Nah iya itu. Apa? Karena lu harus set your value dulu. Dengan lu nggak punya apa-apa, lu nggak bisa langsung yang ke 40. Gue rasa itu level. Ya. Jadi lu bisa berteman dari teman-teman dulu. Teman-teman lu sekarang pasti memiliki teman yang at least dia tuh 1% or 2% of your friend pasti ada yang lebih tua. Pasti itu berasa. Dan dari situ lu coba pelan-pelan. Lu nggak bisa langsung cepet ke 40. Lu pasti kayak yang 22, 23, mulai-mulai baru loncat. Karena dari situ bukan gua hanya maksud dari networking doang. Selama lu networking, lu harus naikin juga value lu. Kalau lu cuma mikir gua harus network, tapi value lu nggak naik, percuma. Maksudnya naikin network, value lu gimana? Gini, lu memiliki value misalkan lu adalah orang yang bisa kayak gua, contoh gua ya. Gua adalah orang yang bisa ngambil segala macam, segala pengalaman gua ambil, dan gua sambil networking. Jadi di setiap hari itu adalah lu pikiran bahwa kalau misalkan gua hari ini gua mati, gua bakal nyesel atau gua bakal bangga. Every day I think like that. Jadi gue bakal selalu berkembang, value gue selalu naik karena gue selalu ngambil risk. Gue selalu ngambil resiko biar gue selalu berkembang. Jadi lu mau ngomong, even though lu muda, pembeda lu sama orang lain, lu tuh ngambil resiko. Mereka takut banget seperti ngambil resiko. Takut mereka jatuh, takut nama mereka jelek. Ekspektasi gitu. Interesting. Terus, apa? Sekarang nih, apa hal yang paling lu banggain sih lah? Atau resiko apa yang lu udah ambil lah? Lu bangga sama diri lu gitu. Gue bangga, gue adalah anak tunggal laki yang bisa mengambil keputusan gue tanpa gue menyesal. Selama ini, gue ngambil dari gue lulus sekolah, gue milih buat tidak kuliah, karena sebenarnya gue bisa aja kuliah. Bisa aja, lu tahu universitas terbuka kan yang mereka tuh nggak terlalu mahal dan gue bisa aja masuk situ. Tapi kenapa gue milih untuk tidak kuliah dan gue tuh bangga dengan pilihan itu? Karena dengan sebandingnya waktu berjalan dengan apa yang gue pelajari dan bagaimana gue cara berbicara sampai sekarang, gue bangga banget dengan ya value gue bangga banget sama value gue. Mungkin ini terlalu menilai diri sendiri kali ya, tapi gue rasa emang gue rasa value gue segini, ya gue ngomong gue value gue segini, gitu. Oke. Terus, lu pernah dikucilkan gak sih karena lu gak kuliah? Mungkin mereka nggak merasa mengucilkan, tapi gue merasa dikucilkan. Contoh. Dalam satu hari misalkan gue main sama teman-teman gue. Oke. Teman-teman gue dan mereka semua kuliah. Jadi di saat mereka lagi ngobrol dan sambil makan, mereka emang ngobrol nih, tak, tapi ngobrol kuliah semua. Dan gue sendiri, gue makan ya, gue diem. Sampai at least mereka udah beres ngomongin kuliah, pas udah mau pulang baru ngobrol sama gue. Dan gue rasa emang gue rasa sih itu gimana ya, merupakan hal yang biasa sih. Karena emang namanya juga resiko dari lu nggak kuliah, dan lu harus memilih jalan itu pasti ada pro kontra. Dan itu sih yang gue rasa. Matiin aja. Sorry. Di mute aja kok. Mute aja. Lanjut ya? Iya, nanti dikata akhirnya. Nah terus, apa? Tadi sampai mana sih? Sampai ada merasa dikucilkan nggak? Oh, oke. Kenapa? Jadi, lu sempat merasa secara tidak langsung agak dikesampingkan dari lingkungan lu karena lu nggak kuliah. Iya. Mereka udah topik obrolannya apa? Lu nggak bisa relate, jadi lu ngobrol gitu. Iya. Bahkan at some point, gue sampai jadinya lebih milik buat nggak main ke depannya. Dan apa yang lu rasain? karena gue rasa yang gue balik lagi, time is my value. Dan gue rasa mereka ngobrol. Di saat mereka ngobrol, gue bisa belajar hal lain. Oke. Dan gue hanya cuman nengok, kayak lihat kanan kiri, dengerin doang. Kayak mau kehidupan perkuliahan.
Enggak. Kenapa ya? Karena mungkin gue tahu apa namanya template orang kuliah kayak gimana, dan gue rasa selama yang gue denger dari 1-2 semester mereka pasti gitu. Nanti kalian di kuliah ke kosannya cari makanan dulu, udah beres kuliah mulai pusing di semester 3, 4, 5 udah mulai pusing, dan mereka setelah beres kuliah, beres UAS, clubbing, santai-santai, buang waktu, terus sampai mereka udah mau masuk kuliah lagi, pusing lagi. Gitu kan template-nya. Dan mereka pasti ngomonginnya, lu tau gak dosen ini nilai ngasih nilainya enak, yang ini pelit, gitu doang. Apalagi bisa gue dengerin mereka. Paling teman gue berorganisasi, ada satu orang yang teman berorganisasi, dia sampai bisa main sama cutting mereka sampai ke Thailand. Yang kayak gitu mungkin I interested to hear from them, tapi yang selain itu ya udah buat apa gitu. Jadi boring ya, kayak template. Kayak ya udah, gua ngapain lagi gua dengerin yang lain. Oke. Terus rencana lu apa rencana lu, misalnya gue nanya mungkin agak, kalau mau saya misalnya mau jawab gak general tuh nggak apa-apa. Apa rencana lu buat karir lu dari sekarang nih, terus kayak apakah lu masih explore diri lu sampai at certain point, karena kan lu kan nyoba-nyoba ambil taking risk kan. At some point kita harus settle. At some point kita harus kayak, karena kita udah settle, kita lebih bisa mengayomi banyak orang. So what's your plan gitu dari 2019 ini, kalau gue boleh tahu? Dari 19 ini sebenarnya gue masih untuk gue bakal ini seterusnya, gue belum ada. Masih explore. But gue nggak mau explore yang membuang waktu gue lagi. Jadi lu ada limit waktu. Ada limit waktu. Jadi gue mau explore yang emang jika gue ngelakuin ini sepadan dengan waktu yang gue kasih. Tapi kalau misalkan gue explore, misalkan ini seru banget, tapi nggak sepadan dengan waktu gue rasa sih enggak. Contoh, banyak teman-teman gue yang ngajakin buat jadi barista lagi at some cafe lah ya gitu. Dan gue rasa gue udah mengerti mengenai pengopian, mengenai latte, kalibrasi gitu-gitu, tapi gue rasa itu udah nggak sepadan dengan waktu gue lagi, dan gue harus kerja sekitar 12 jam buat menghasilkan duit segitu. Gue rasa enggak. Lo udah ngerasa pembelajarannya tuh bukan hal yang lo kepoin lagi. Jadi gue satu emang ada sebagai side hustle gue yang gue bisa ngasilin 500 perak per 2 menit per 3 menit. Itu ada gue segitu side hustle, dan gue ngerasa daripada gue itu mending gue beriin ini. Daripada kan sehari gue at least coba dibayar dari range 50.000 sampai 80.000. Dengan gue ngelakuin ini secara lebih cepat dan lebih efektif, gue bisa dapat lebih duit lebih banyak dan bisa bekerja di rumah. Daripada gue harus keluar, ngabisin waktu, dan gue nggak bisa belajar yang lain. Kayak gitu sih. Menurut lu kenapa dari yang lu kenal, kenapa orang-orang nggak berpikir, kan gue ngeliat lu ya, mikirnya maju nih, ada waktunya gue sudah beres explore, gue mau settle, gue mau punya skill di sini. Kenapa sih orang nggak ada pikiran buat ngedesain dirinya kayak gitu? Karena mereka punya privilege. Dari keluarga mereka. Tapi nggak semua loh. Nggak semua. Maksudnya ngasih devil's advocate lagi ya. Ada yang seharusnya dan punya kesempatan juga untuk dia berkembang, tapi dia mereka kayak settle dan ya udah gue gini aja. Itu seru banget loh, sebenarnya ceritanya tuh banyak banget teman gue yang kayak gitu. Gue ngambil contohnya tuh dari gym aja ya, teman-teman yang kayak gitu, yang mereka secukupnya aja. Dan gue udah tahu nih dari nge-gym aja, kalau mereka gue udah arahin kayak gimana, tapi mereka udah kayak lenyeng-lenyeng gitu, gue udah tahu banget hidup dia nggak bakal sukses. Hidup dia udah kayak, ya cukupnya, yang penting gue cukup buat makan, buat ini, udah beres. Yang kayak gitu tuh yang kayak, kenapa penyebabnya mereka bisa kayak gitu? Karena yang pertama gue bilang privilege, dari keluarga mereka punya duit. Tapi kalau misalkan semuanya yang kayak gitu nggak punya privilege, mereka yang ngerasa udah cukup aja. Pokoknya gue cukup, dengan cukup bukan kayak cukup beli mobil ya, tapi cukup buat makan, cukup buat hidup. Yang penting gue nggak under pressure, gue nggak stres. Yang penting gue bisa hidup dan gue tenang, udah. Dia nggak mau ngambil resiko. Nggak mau ngambil resiko, nggak mau ngambil higher level lagi.
Karena mereka udah ngerasa, gimana ya, gue juga nggak ngerti dengan mindset kayak gitu loh. Kayak orang-orang tuh harusnya kan, lu tuh punya higher goals yang udah nyampe, lu harus ngambil lagi yang lebih tinggi. Karena secara harafiah manusia itu emang nggak bisa cukup, kan? Tapi kenapa mereka bisa kayak gitu tuh yang gue bingung banget, sampai gue greget, sampai kadang tuh yang kayak gitu sorry aja gue kadang ninggalin. Karena gue emang mulai sekarang tuh network gue udah bener-bener kayak perkecil. Gue emang ada eliminasi teman-teman gue. Meskipun mereka teman gue yang deket, mereka yang asik, cuman kalau mereka malah umpamanya kayak kepiting yang mau naik ditarik lagi ke bawah, gue mendingan langsung tinggalin dan gue bisa naik. Paham. Gue jadi ingat kemarin yang gue cerita dulu. Oh sih. Iya ceritain lagi. Ceritain lagi aja coba. Jadi satu teman gue tuh dia tujuan hidupnya untuk merasa keren. Dia ngerasa tujuan hidupnya tuh ini dalam lingkungan gue. Hal terpengen dia dapetin itu gue ngerasa kayak anyway, anggap aja gitu, hal terpengen dia dapetin itu dilayanin wanita. Sopan, oke. Dilayanin wanita. By the time dia udah dapetin itu, karena dia udah bagusan badan dari gitu, dia puas, nggak ada ambitious gitu. So I think dari yang lu omongin, most people udah berpikir mimpinya tuh emang di situ. Iya. Atau mereka nggak mau mimpi tinggi buat diri mereka. Terus menurut lu apa sih yang buat lu menurut lu apa sih yang buat lu pengen gitu ngejar hal itu? Dan gimana ya, lah yang punya masalah kayak itu bukan lu doang. Iya. Ya kan? But apa yang buat lu mau mimpi lebih besar dibanding orang lain atau siapa? Dan gimana lu mempertahankan itu di tengah tension kayak gitu susah gitu. Sebenarnya ini kayak tai ya, tapi semua tuh balik ke mindset sih sebenarnya. Karena dari cerita lu, semisalkan emang orang yang kayak udah sampai goalsnya mereka, tapi mereka udah berhenti. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue percaya by the time mereka hidup, pasti mereka ada satu poin yang punya teman atau apapun nyadarin mereka, kayak lu nyadarin teman lu. Dan itu balik lagi ke poin mereka dia sendiri, apakah mereka mau berubah atau enggak. Nah, jadi itu nggak ada apa-apanya tuh. Ya. Iya kan? Harus ada orang yang ngomong. Benar. Gua rasa sih gitu, karena dengan gua aja yang dengan memiliki sikon yang kayak gini, tapi gua masih mau berkembang, karena lu harus nentuin dulu sendiri peraturan buat diri hidup lu tuh apa. Peraturan di saat lu menjalani ke hari-hari itu lu apa? Karena emang peraturan gue kayak tadi, 3, disiplin, konsisten, lu harus tanggung jawab dengan apa? Karena pertama, kenapa gue bilang tanggung jawab? Karena semua hal yang lu lakuin pasti ada sebab, ada akibat. Karena dari agama gue ya, jadi sebab akibat tuh pasti ada. Terus yang kedua adalah konsistensi. Kalau misalkan lu emang udah hidup dengan baik, lu cobain mindset yang bagus, lu cobain scheduling, terus nanti reviewing hari lu ada apa. Tapi kalau cuma sehari 2 hari, buat apa? Udah gitu. Dan disiplin tuh menurut gue, Mike Tyson pernah ngomong, kalau lu ngelakuin segala hal tapi nggak ada disiplin, semua itu percuma. Dari situ yang bikin gue makin membara-bara, kayak ternyata emang 3 hal ini yang perlu gue tekanin dalam hidup gue gitu sih. Oke. Apa sih moment lu yang menyadarkan untuk gue kayak gini? Untuk lu mulai buat standar. Let's say karena gue tahu, at least buat gue juga kayak at some point itu gue sama, gue itu flow, senang, main. At one point itu kayak you start making standard. Sebenarnya dari 2 poin hidup gue, yang pertama itu di posisi bokap gue tiba-tiba kena stroke, sama setelah itu gue diputusin mantan gue. Jadi apa itu membuat lo ngerasa apa? Pada saat gue dikenakan poin pada saat bapak gue stroke, gue ngerasa, nah lu gimana? Lu nggak ada backupan nih, duit gak ada lagi nih. Cuma sisa, untungnya nyokap gue bisa megang duit, jadi ngatur gampang. Selama dari bokap gue pertama kali kena stroke sampai gue dapet kerjaan buat jadi part time, itu pakai duit nyokap gue. Dan dari situ gue ngerasa, gue belum mikir buat bikin peraturan, tapi gue cuma mikir buat cari duit. Dan setelah dari situ,
panjang pendeknya waktu jalan sampai di posisi dimana mantan gue mutusin gue. Dari situ bener-bener yang bikin settle di otak gue bahwa peraturan hidup lu apa, makanya dia ninggalin lu. Peraturan lu apa yang buat di saat lu sekarang posisi kayak gini, lu belum nyiapin apa-apa gitu sih. Standar dan peraturan hidup gue pada saat itu emang gue termasuk orang yang lenye-lenye menurut gue. Gue termasuk orang yang kalau ke cewek simping banget, yang kayak gitu. Jadi gue ngerasa di saat itulah gue buat standar, gue buat peraturan hidup gue sehingga gue bisa jadi lebih baik sampai sekarang. Jadi lo akui waktu itu cewek lo layak gitu? Layak apa? Layak. Oh, mutusin gue? Iya. Gue bener-bener. Emang lo gak layak dipertahanin? Emang gue di posisi dimana gue belum punya value dari situ. Gue cuman punya badan bagus, punya tampang doang, udah. Sama punya effort aja gue dulu. Terus ini kan gue suka nih, maksudnya kayak orang tuh nyadar tuh boroknya dia nih, borok perawatan gender kaca tuh, kayak nyalain orang. Tapi orang suka nyalain orang lah, kayak dia yang diputusin yang disalahin mantannya gitu. Kenapa sih? Karena mereka masih belum bisa nerima bahwa diri mereka cacat. Dalam arti cacat kayak gitu ya? Sakit gitu. Sakit. Karena gue nggak tahu gimana itu ada hubungannya dengan dari masa kecil mereka. Bisa orang tua mereka yang meskipun mereka salah, mereka selalu dibanggakan, selalu tidak diapa-apakan. Jadi nggak apa-apa, kamu gini nggak apa-apa. Jadi pada saat ke depan iya. Jadi pas mereka ngadepin realita, enggak ini nggak apa-apa, ini salahnya ini kayak gitu sih menurut gue. Ini semua orang kecuali diri dia. Itulah. Itu parah banget sih emang kayak gitu. Tapi gue lihat itu banyak loh penyakit. Penyakitnya banyak banget dan lo ngomongin diri supaya lo merasa jauh lebih baik padahal nyatanya lo nggak lebih baik. Iya. Iya kan? Don't ever bullshit yourself lah pokoknya. I think ini interview yang interesting. Iya. Buat pertama. Kontekstual banget, seru. Nanti kita ngobrol lagi. Boleh banget. Okay. I think that's all for now. Kalau lu ngerasa bantu, gue wrap up ya. Gue ngerasa gue belajar kayak dari perspektif gue yang udah S2. Yang gue kuliah, gue tahu ada some benefit, some limitation waktu gue kuliah. Gue setuju hal itu. Jadi gue percaya apapun yang lo lakuin lo harus intentional gitu. Benar. Untuk membentuk diri lo keluar tempat-tempat yang lo gak nyaman supaya lo keluar end up lu jadi orang yang beda sekalipun lu sarjana teknik tapi lu nih beda, sarjana tekniknya beda. Kenapa? Lu ke organisasi kan, lu udah nyoba ini itu kan segala macam. Yang penting lu intentional dan lu mensengajakan hidup lu kan buat lu beda dari orang lain. Kayak orang kuliah ya aja buat kami kayak ngapain kuliah sih kayak gitu kan. Toh kalau misalnya lu perlu pekerjaan itu dengan gelar lu dan lu nggak bisa offer value yang lebih daripada orang lain, ya lu nggak berguna juga. Artinya lu diterima tuh cuma karena gelar, bukan karena lu tuh unik, bukan karena lu ngasih value lebih. Nah, itu sih yang gue lihat kayak ya, I think that's all for now. Gue boleh kasih satu pesan nggak? Oke, boleh. Boleh ya, sorry nih. Oh, ya deh. Mau habis? Hah? Satu pesan. Udah baterainya udah silang ya? Ya udah, sebenarnya nggak apa-apa. I think that's all for now, guys. I hope you learned something dari dunia Roland. I hope to see you guys in the next video. Boleh subscribe, like, comment, share. Dan kita bakal update podcast kita setiap hari Jumat. Oke. The Learning Podcast. Cheers. Pas.